Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bari wa salim. Rabbi surahli sunri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Farikhul Lutfi selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada seluruh teman-teman kelas HKI 1A yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan materi kami yang berisikan tentang tema, topik, dan judul karangan. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Dinta Andriansah selaku moderator dari kelompok 8 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yaitu sebagai berikut. Jadi anggota dari kelompok 8 yang pertama yaitu Diah Ayu, kedua Elok Naila Rahma, ketiga yaitu Fadlila Nur Aini. Untuk selanjutnya dari kelompok 8 ini nanti akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga fungsi, keempat contoh, dan yang kelima yaitu perbedaan. Jadi ini nanti akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, contoh, dan perbedaan dari tema, topik, dan judul karangan. Baik, untuk materi yang pertama itu adalah tema. Jadi tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pokok dalam membuat suatu tulisan. Ruang lingkup tema itu lebih lugas dan jelas daripada topik dengan sifat tema yang abstrak. Setiap tulisan dianjurkan untuk memikirkan tentang tema yang akan dibahas, baik dalam penulisan cerpen, novel, puisi, dan berbagai macam karangan lainnya. Nah, di slide selanjutnya itu ada ciri-ciri, fungsi, dan contoh dari tema. Ciri-ciri tema. Yang pertama itu tema menarik pembaca. Tema adalah langkah pertama sekaligus yang paling penting untuk dilakukan agar karangan menarik minat pembaca. Yang kedua, tema diketahui dengan baik. Pengarang itu harus mengetahui tema yang diangkat dengan baik agar ia bisa menguraikan tema itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah ruang lingkup yang luas. Selanjutnya ada fungsi tema. Fungsi tema itu bisa digunakan sebagai acuan atau gambaran terhadap karya yang ditulis, sekaligus sebagai pokok dari hal-hal yang ingin diungkapkan penulis kepada pembaca. Untuk pengarang sendiri, tema bisa digunakan sebagai penentuan dan pembentukan plot, tokoh, dan latar. Nah, yang terakhir ada contoh tema. Contoh tema itu bisa misalnya kampus UIN 1 Tulungagung, PBAK 2022 UIN 1 Tulungagung, dan juga bisa Jazz Fest UIN 1 Tulungagung. Pengertian dari topik menurut KBBI, topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Sebuah topik juga dikenal sebagai keputusan pertama yang dibuat seorang penulis tentang menulis. Dan topik merupakan tahapan awal dalam proses penelitian atau menulis sebuah artikel ilmiah. Topik terdiri dari 1-2 kata yang singkat serta memiliki persamaan dan perbedaan dengan tema karangan. Selanjutnya, ciri-ciri dari topik. Ciri-ciri topik yang baik: 1. Menarik. 2. Memiliki ruang lingkup yang sempit. 3. Data dan fakta yang objektif. 4. Memiliki sumber acuan dan referensi. Dan poin selanjutnya pada fungsi topik: 1. Menjiwai seluruh pembahasan. 2. Memudahkan dan mengembangkan ide. 3. Mengendalikan variabel. Dan contoh dari topik antara lain: 1. Gedung di kampus UIN 1. 2. Pelaksanaan PBAK 2022. 3. Agenda dari Jazz Fest. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pengertian dari judul karangan.
Jadi, judul karangan adalah suatu perincian atau jabatan dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan. Dan nama yang digunakan dalam buku atau bab di dalam buku yang menyiratkan secara pendek isi dan tujuan dari buku tersebut. Kemudian, judul juga sering disebut sebagai kepala tulisan. Dan ada pula yang mendefinisikan judul sebagai adalah suatu lukisan yang lebih singkat dan yang lebih spesifik atau yang lebih khusus dari yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan ciri-ciri, fungsi, dan contoh dari judul karangan. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari judul karangan. Yang pertama yaitu harus berbentuk frasa, kedua tanpa tanda baca di akhir judul, ketiga menarik perhatian. Jadi ciri-ciri judul karangan itu harus menarik. Yang keempat yaitu sesuai dengan isi, dan yang kelima yaitu logis, dapat dipahami. Untuk yang kedua yaitu fungsi. Fungsi dari judul karangan yaitu yang pertama sebagai identitas dari suatu karya tulis, kedua gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup karya tulis. Yang ketiga yaitu relevan dengan isi. Yang terakhir yaitu contoh-contoh dari judul karangan. Yang pertama, contoh yang dapat kami sampaikan yaitu Perpustakaan Solusi Cerdas. Kedua, 20 cara meningkatkan kreativitas. Yang ketiga yaitu mahasiswa ditangkap polisi karena edarkan narkoba. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tema, topik, dan judul karangan. Seperti yang tertera di PowerPoint, saya sudah buat ringkasannya. Jadi, tema merupakan pokok pemikiran, ide atau gagasan, sedangkan topik merupakan pokok pembicaraan, dan judul karangan merupakan kepala karangan atau penjabaran dari topik. Untuk lebih ringkasnya, saya juga mencantumkan di PowerPoint bahwa tema mengandung hal umum. Jadi yang dibahas itu masih secara luas, sedangkan topik sudah lebih spesifik dan judul karangan sudah terarah dalam pembahasan suatu masalah. Oke, lanjut untuk contohnya. Di sini saya mengambil contoh tema pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu pembahasannya masih sangat luas. Bisa jadi pelestarian lingkungan tentang A, tentang B, tentang C. Jadi itu masih sangat luas sekali. Masih mungkin untuk membahas tentang A, B, dan C ataupun sebagainya. Untuk topik itu lebih dikerucutkan lagi. Tadi kan tema pelestarian lingkungan, lalu topiknya pelestarian hewan langka. Jadi lebih sempit dari tema tadi. Untuk yang judul itu sudah lebih terarah kepada pembahasan apa yang akan dibahas, yaitu pemeliharaan gajah liar di Waikambas. Jadi untuk judul itu cakupannya sangat sempit. Seperti itu. Contoh lagi seperti tema UIN 1. UIN 1 kan banyak yang dibahas. Bahas apa ini? Ada gedungnya, ada sistem-sistemnya, terus masih banyak lagi. Terus misalnya kita membuat topik tentang gedung di UIN 1. Itu kan berarti sudah lebih terkerucut kan ya, dari yang awalnya temanya UIN 1 terus akhirnya dikerucutkan lagi membahas gedung di UIN 1. Lalu dikerucutkan lagi untuk menjadi judul, yaitu bisa seperti gedung perpustakaan di kampus UIN 1 atau misalnya kelebihan gedung perpustakaan di kampus UIN 1, seperti itu. Sekian penjabaran tentang perbedaan tema, topik, dan judul. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 8 mungkin bila mana dalam penyampaian pada sore hari ini dari kelompok kami
masih banyak kekurangan maupun kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.